Sholat hajat merupakan sholat sunnah yang dikhususkan bagi orang yang punya hajat. Kita punya hajat atau keperluan apa, silahkan ajukan permohonan kita kepada Allah melalui sholat hajat. Dan biasanya ditambah dengan amalan-amalan lainnya untuk mempercepat dikabulkannya hajat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada satu kisah kejadian, ada orang yang berdoa ingin melunasi hutang, memohon didatangkan uang, dan ternyata dikabulkan oleh Allah dengan cara ada orang yang memberi pinjaman. Nyata datang uang untuk orang tersebut, doanya dikabulkan. Lah terus gimana? Kan kita berdoa tuh ingin melunasi hutang, ini malah dikasih pinjaman, berarti nambah hutang lagi. Nah, kejadian itu sulit diterima oleh pikiran kita, tapi tentunya itu kuasa Allah. Allah punya banyak cara untuk menolong hambanya, bahkan cara yang membingungkan bagi kita dan bikin kita susah. Tapi tidak dengan Allah. Allah Maha tahu apa yang terbaik. Dan mungkin itu ujian dari Allah untuk kita. Jangankan kita, sekelas Nabi Musa pun tidak luput dari ujian. Nabi Musa alaihissalam dikejar-kejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Susah payah Nabi Musa lari dengan mengerahkan segala kekuatannya supaya bisa selamat. Allah membiarkan Nabi Musa dikejar-kejar oleh Fir'aun. Allah ingin melihat sejauh mana perjuangan Nabi Musa. Dan sampai pada titik akhir pelariannya, Nabi Musa mentok di ujung laut, maju ada laut, mundur ke belakang ada pasukan Fir'aun, ke kiri ke kanan sudah dikepung oleh bala tentara Fir'aun, sudah tidak ada jalan, baru disitulah Allah bertindak dengan memberikan mukjizat kepada Nabi Musa melalui tongkatnya. Sehingga laut terbelah dan Nabi Musa bisa melewati lautan tersebut, dan Fir'aun yang mengejar Nabi Musa mati di tengah laut. Dari kisah itu kita berpikir, kenapa harus ke laut dulu? Nabi Musa harus capek lari-lari. Kalau Allah mau nolong, kenapa nggak dari tadi aja waktu lari atau sebelum lari supaya tidak capek, langsung ditolong? Yaitu pikiran kita, maunya kita, tapi maunya Allah nggak gitu. Nah, ada lagi kisah tetangga saya, dia hidupnya susah, berdoa siang malam, pengen kaya. Suatu ketika Dordar bertengkar sama bapaknya, akhirnya dia diusir oleh bapaknya, dia terlunta-lunta dan akhirnya sampai di tepi hutan, dia bikin saung untuk tinggal di tepi hutan. Setiap hari dia nyari ranting kayu yang berserakan. Ranting kayu tersebut dibikin seperti gagang sapu. Niatnya mau dijual, uangnya untuk makan sehari-hari. Entah berapa bulan dia tinggal di tepi hutan. Dan akhirnya suatu ketika ada seorang bos pengusaha kayu takjub dengan gagang sapu buatan dia. Dan bos tersebut ngajak kerjasama, minta dibuatkan kayu seperti itu, tapi dia nolak, soalnya nggak punya modal. Tapi bos tersebut bilang, jangan khawatir, modal dan alat-alat nanti dikasih, dan kayunya untuk bahan sudah disiapkan. Dan bos tersebut minta dia bisa mengerjakan kayu tersebut sebanyak-banyaknya untuk diekspor ke luar negeri. Dari situlah dia mulai usaha, sudah mulai kelihatan banyak uang. Hanya dalam waktu 1 tahun dia jadi orang terkaya di kecamatan itu. Nah, itulah kekuasaan Allah untuk mengabulkan doanya dia yang ingin kaya. Kenapa harus diusir dulu oleh orang tuanya? Kenapa harus sengsara dulu tinggal di tepi hutan? Kenapa tidak dari dulu aja dia dikasih uang 10 miliar gitu supaya dia kaya? Yaitu maunya kita, tapi maunya Allah enggak gitu. Semua itu ada prosesnya sebagai ujian buat hambanya, sejauh mana hambanya bisa sabar dalam menjalani kesulitan tersebut. Nah, sama halnya kita berdoa ingin lunas hutang, malah ditambah hutangnya oleh Allah.
Nah, dalam hal ini kita harus husnudon kepada Allah. Mungkin ini jalan yang dikehendaki oleh Allah untuk menguji kita. Jadi husnudon saja kepada Allah. Tapi saya sarankan kepada Anda yang mengalami hal tersebut dan curhat kepada saya, ini jawaban saya, kalau bisa jangan berhutang lagi, apalagi hutang berbunga. Sudah pasti berat dan hukumnya jelas riba. Mungkin kalau hutang yang tidak berbunga dan ringan membayarnya dan bisa menutup masalah-masalah Anda, mungkin bisa dipertimbangkan. Tapi apapun yang namanya hutang, walaupun tidak pakai bunga, tetap berat. Kalau bisa dihindari saja. Saya juga pernah dulu mengalami hal tersebut, bahkan itu sampai dikisahkan oleh saya di beberapa channel YouTube saya, yaitu kisah nyata darurat butuh uang 4 hari diijabah. Tanpa diduga ada yang minjemi uang kepada saya. Tapi yang saya alami itu bukan hutang riba. Ada orang yang memberi bantuan minjemi uang dan bisa dicicil semampu saya. Tidak minta bunga, dikembalikan pokoknya saja. Jelas itu sangat meringankan buat saya. Dan saya tidak kenal dengan orang tersebut. Mana ada orang yang minjemi uang kepada orang yang tidak kenal. Kalau bukan keajaiban Allah, tidak pakai jaminan lagi dan tidak minta bunga, itu jelas keajaiban. Doa saya dikabulkan oleh Allah dengan cara seperti itu. Dan saya juga punya usaha, jadi ada jalannya, ada ikhtiarnya, bukan simsalabim. Nah, itu saja ya jawaban dari saya. Terima kasih bagi yang sudah komen di video saya yang saya upload beberapa waktu yang lalu. Ada yang komen positif, ada yang nyinyir, ada yang curhat juga. Tidak apa-apa, dengan senang hati saya jawab apabila saya ada waktunya. Soalnya saya juga sibuk, jadi tidak bisa menjawab semua curhatan Anda. Saya turut mendoakan semoga Anda segera mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Amin.